Yang video yang saya mau putarkan adalah yang pertama, aktivitas yang mungkin saudara-saudara pernah dengar, yaitu Peace Camp, ya. Cuman yang saya tampilkan itu rencananya, ya, nanti saya upload di grup jemaat aja lah. Saya kasih link YouTube-nya. Jadi nanti persembahannya kuota data, ya, lihat YouTube, ya. Itu menceritakan bagaimana dari 5 agama dan 1 aliran kepercayaan testimoni gitu, ya. Terima kasih, mereka semakin menyadari pentingnya perdamaian. Kalau perbedaan itu tidak membuat menjadi alasan untuk berantem begitu, ya. Dari setiap agama mereka bercerita dengan tulus dan mereka diberkati begitulah, ya. Kemudian video yang kedua merupakan laporan saya atas perintah Kak Yedi. Mana Kak Yedi? Nggak ada Kak Yedi, ya. Ya, karena saya diminta laporan kegiatan Kocibda selama ini, ya. Video itu cuplikan dari ketika saya memberikan ucapan selamat untuk UKSW, sekaligus saya menceritakan sedikit mengenai Kocibda. Nanti IG-nya, linknya saya kasih, ya. Jadi sejak 2017, ya, Pak Martin dan Kak Miftah ini kan kulak, ya, kulaan ilmu yang namanya Peace Camp dilakukan di Salatiga. Kegerakan ini tidak bisa dipisahkan dengan kegerakan yang ada di Jakarta, yaitu diawali dengan Eric Lincoln dan Ivan Amale. Ini kan Islam dan Kristen yang tadinya berantem begitu, ya, karena Ivan Amale ini kan Muslim, kursus dengan Eric Lincoln. Dalam kursus itu dia ngomong, gue benci sama bangsa lu, karena dia kan orang Amerika. Eric Lincoln itu adalah cucu keberapa, ya, saya tidak tahu, dari Abraham Lincoln, salah satu presiden Amerika. Nah, mereka ini kan garis keras gitu, ya. Tapi dengan ketemu, mereka membuat formula, membuat buku 12 nilai perdamaian, yang mana di tahun 2007 itu terus bergulir. 10 tahun kemudian sampai di Solo, Pak Martin dan Kak Miftah ikut, dan akhirnya dilakukan di Salatiga. Saya ikut, ya, dengan bermodal 4 juta, saya ingat waktu itu Pak Martin cerita, ya, dilakukan Peace Camp pertama di Sinode, ya, 2 hari, ya, terus berkembang, ya, 3 kali umum, dan kalau hal baik jangan takut, Tuhan pasti buka jalan. Tidak tahu kenapa tiba-tiba UKSW Satya Wacana itu membuka diri, ya, sehingga kami diundang mengadakan Peace Camp di sana. 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya, 4, ya, 5, 6, 7 kali di UKSW, ya. Jadi 3 kali umum dan 7 kali di UKSW. Kemudian datanglah COVID, gitu kan. Jadi untuk gampang ingatnya, 10 kali sebelum COVID, gitu aja, ya. Bermodal dari berapa? 4 juta. Dan itu bergulir terus. Nah, ketika COVID mendera, kami tidak istirahat, ya. Kami tetap melakukan di Desa Serumbung Gunung. Yang ini menjadi kaki kedua dari kegerakan Cipta Damai, ya. Yang satu sudah ada kakinya di UKSW, yang satu lagi ini di kategori umum, ya. Dari Desa Serumbung Gunung yang saya ceritakan tadi testimoninya, sebenarnya mau saya putar itu, ya. Itu kumpul dari Buddha ada, Hindu ada, Konghucu ada, aliran kejawen ada, ya. Jadi 5 agama dan 2 aliran kepercayaan ada semua di situ, ya. Dari situ muncul keinginan untuk melakukan di desa masing-masing, ya. Dari Serumbung Gunung ditariklah kami melakukan kegiatan di Candi Garon, ya. Di Candi Garon yang menjadi host
tuan rumah adalah komunitas aliran kepercayaan. Kami melakukan peace camp ini di tempat ibadah mereka. Gitu. Jadi ya kula nuwun kita. Ya, jadi di istilahnya apa, masjid atau wihara mereka begitulah. Kita melakukan kegiatan di situ. Ya. Peserta ya masih 40-50 orang begitu. Ya masih rutin. Ya. Dari situ kita ditarik lagi, habis aliran Sabto Dharma itu kita ditarik lagi ke Susuan sini, ya, bukan Susuan Getasan, Susuan yang Tengaran ya, di aliran Buddha, ya, kita lakukan di kepala desa ya apa jenenge, kantor desa begitulah, kita lakukan di aula desa, ya. Jadi 3 kali kita lakukan di situ. Lah mungkin kita lagi mau ditarik lagi untuk ke komunitas Hindu, ya. Ini kaki yang kedua. Terus yang paling dekat sih nanti di Maret kita mau adakan lagi di UKSW, ya. Jadi gambaran dari kegiatan kami seperti itu, ya. Dari modal berapa? 4 juta. Sekarang aset saya ya sudah 6,4 triliun, saudara. Berhitungnya gimana, tak bingung lah. Ya. Setiap kegiatan saya menghasilkan sekitar 60-an orang. 60 dikali 13 dikali 2.000 babi. Ya hitung aja sendiri. Satu babi berapa? 4 juta ya? Saya hitung tadi kalkulatornya ternyata bedel gitu ya. Saya hitung 6,4 triliun. Dari berapa? 4 juta. Terima kasih Pak Martin buat investasinya. Ini sekaligus laporan saya kepada Komisaris Utama. Semoga bisa diterima, ya. Kemudian saya diberhentikan dengan hormat, dikasih pesangon begitu ya. Jadi ini gambaran yang kami kerjakan, ya. Dan saya tetap memohon bantuan doa dan keterlibatan, ya. Jadi jangan kaget kok sekali-kali tiba-tiba Kak Leni kesaksian bagaimana arti perdamaian begitu ya. Kali dia mimpin lagi gitu ya. Bu Sigit minta nasinya buat bagi beras gitu ya. Itu kegiatan kami seperti itu, ya. Terima kasih atas supportnya selama ini, ya. Itu laporan saya Kak Yedi. Terus jadi muter film nih Pak. Yang mau sharingkan adalah sedikit sudah ada di handphone masing-masing. Nanti bisa dibaca, kalau tidak mudeng tanya ke Japri ke saya, udah gitu aja, terima kasih waktunya. Sedikit mengenai tema kita adalah kanker. Ya. Bagaimana kita mentahlukan. Ya. Tadi saya berdoa khusus buat anak-anak. Ya. Ketika mereka bermain, mereka nginjek tanah kan. Nah, Tuhan ngomong kepada Yosua dan kepada kita semua, di mana tanah kamu injak, di situ ada Tuhan. Tinggal kita membawa Tuhan atau tidak, itu pertanyaannya. Ya, makanya di hidup kita butuh namanya konduktor bacanya betul dari saya tidak tahu. Yang ini gitu. Ya dirijen kan, kalau konqueror butuh dirijen kan C sama D, tidak pas ya. C sama C maksudnya gitu loh. Konduktor gitu loh. Ya bukan konduktor bis ya. Orang yang memimpin lagu supaya lagunya tambah bagus. Ya. Karena kalau tidak ada ini, tiba-tiba main bass sama suling dari G, rasido dangdut kan, gitu loh. Harus diganti, ritmenya diatur oleh konduktor. Lah, hidup kita sudah pasti kita sehari makan berapa kali kecuali puasa? 3 kali kan? Itu biasa. Mandi sehari berapa kali? Ya, ngirit cintai bumi kalau 1 kali ya, 2 kali gitu.
Ini ritme yang biasa, ya kan? Nah, satu saat Tuhan melakukan sesuatu kalau kita membuka diri, menyediakan Tuhan menjadi pemimpin musikal kita. Nah, mungkin jadi satu hari Sandi itu ya. Karena apa? Mungkin Pak Budi diutus ke Taiwan di musim dingin. Nggak usah mandi, anak saya juga nggak mandi sekali, ya. Alvin sehari kali paling ya. Mungkin sehari seminggu sekali, karena dingin, ya. Makan ritmenya 3 kali sehari. Tapi karena diutus untuk berpuasa mungkin ngebleng 3 hari makan sekali. Itu apa? Karena ada konduktor dari Tuhan. Ya. Kalau bassnya Pak Dimas kan setiap berapa detik kan dem begitu kan, ritmenya kan gitu. Drum juga gitu. Pakai ini apa gitu nih? Metronom ya. Itu apa? Itu ritme yang normal. Tapi ada kalanya tiba-tiba Pak Dimas tampil dengan main bass sendiri. Belum pernah Pak Dimas ya? Perlu dicoba, mungkin minggu depan ya Pak Dimas ya. Itu apa? Karena kalau kita mengikuti instruksi dari Tuhan sebagai konduktor, hidup kita jadi penuh warna. Enggak cuma bangun tidur, sarapan pagi, menunggu waktu untuk makan siang. Setelah makan siang, menunggu waktu untuk makan malam. Terus tidur, besok lagi, makan pagi lagi, terus menunggu waktu untuk makan siang. Terus menunggu waktu untuk makan malam, itu putar terus, rabar-bar, blenger. Tapi kalau kita ikut Tuhan, dengan ritme yang Tuhan atur, musiknya jadi enak, ya. Saya tidak bisa bayangin musik itu cuman dem 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 dem. Enak enggak Pak Dimas? Mumet ya. Ritmenya gitu-gitu aja. Karena itu langkah hidup kita tergantung dengan konduktor. Bagaimana Tuhan memimpin hidup kita. Nah, yang saya tampilkan di slide itu saya kupas sedikit mengenai Israel. Ya. Hidup kita tidak bisa dipisahkan dengan kelakuannya bangsa Israel. Ya, kenapa? Ya, karena ayatnya ngomong kita ini dicangkokkan. Ya. Saya punya pohon rambutan yang bagus. Cara cepat untuk memutrifikasi adalah dengan dicangkok, ya kan? Tahu ya dicangkok ya? Itu dahan dilukain, dibalut tanah. Kalau akarnya keluar, kita potong, kita tanam, jadilah pohon rambutan yang baru. Kita tuh dicangkokkan ke pohon zaitun yang bernama Israel. Jadi kita sama Israel itu harus, ya. Jadi kalau saudara, saya sarankan ya, sebagai orang Kristen jangan cuma nonton film Korea gitu ya. Nontonlah polai bangsa Israel. Ya. Israel apa toh? Karena itu sedikit banyak mempengaruhi hidup kita. Ya. Nah, kisah bangsa Israel, Sunday School-nya udah pergi ya, kalau ada mereka yang saya suruh tampil harusnya. Ya. Israel pernah keluar dari jajahan bangsa apa? Mesir. Ya. Dia dibawa keluar dari tanah Mesir, ya, oleh pemimpin bernama siapa? Musa. Ya. Musa itu dulu kan pangerannya bangsa Mesir kan. Kalau kilas balik sebentar, Musa itu ditemukan di mana? Panti asuhan bernama apa? Enggak ya. Dia dibuang sama ibunya supaya selamat, ditemukan oleh putri Firaun, diadopsi jadi pangeran, kemudian pangeran ini membunuh
prajurit Mesir, dia lari, ya. Dan dia lari itu tidak mudah loh, udah 40 loh, 40 di padang gurun dia 40 juga. Jadi dia mimpin bangsa Israel umurnya udah 80. Ya. Dia disuruh Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Bukan cuma 20 orang ya. Bukan cuma 10 orang. Kalau kita mimpin 10 orang mah gampang gitu ya. Ya. WA Group hadirlah di KFC jam 10 pagi. Oh datang 10 orang. Gampang. Nah ini 2 juta wong ya diperkirakan orang Israel ketika keluar dari Mesir itu sekitar 2 juta orang. 2 juta itu banyak versi. Ada partai kambing, ada partai kebu, ada partai tikus. Pengennya macam-macam ya. Musa dia keluar dari Mesir setelah mempresentasikan kuasa Tuhan. Ya. 10 tulah ya. Kodok dikirim ya. Belalang dikirim, gelap gulita dikirim, yang finalnya apa? Anak sulung mati semua. Akhirnya Mesirnya kau ya, monggo suruh pergi. Jadi Israel ngerti, mereka ada di tanah Goshen gitu, ya, di mana di Ramayananya kok tiba-tiba gelap, diterang, ya, gambarannya apa? Lampu mati ya loh, di sini nyala, di sana gelap gitu loh. Ya, tapi ini tidak lampu mati, ini gelap gulita 24 jam. Ya, tiba-tiba di Ramayana nangis-nangis, anakku mati gitu ya. Karena yang di sini di tanah Goshen tidak mati, selamat semua. Ya. Makanya anak sulung bangsa Israel itu namanya selamat semua waktu itu. Ya, mat, ayo. Akhirnya selamat ini diajak keluar sama Musa, ayo kita pergi ke Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya, gitu ya. Itu impiannya bangsa Israel seperti itu. Ketika mereka berjalan begitu, jalan gitu, depannya ada lautan, ya, laut merah itu ya, anggap aja seperti Tanjung Mas gitu ya. Ketika sampai di Tanjung Mas pinggir laut gitu, terus piye iki? Saya enggak bawa kayu untuk bikin kapal gitu kan. Di belakang sana prajurit Mesir mengejar. Ya pakai kereta-keretanya. Ya, sekali lagi Musa mempresentasikan kuasa Tuhan. Ya, dia ambil tongkat, dia pukulkan laut merah. Akhirnya apa? Terbelah. 2 juta, saya ulang ya, 2 juta orang itu jegur laut, ya, jalan, nyebrang laut, tidak basah, ya, sambil mungkin, halo paus, halo ubur-ubur gitu ya, halo Nemo, halo Dori gitu jalan, nyebrang laut, ya, dia sampai di seberang, pasukan Mesir datang. Ketika mereka menginjak tanah di laut, tiba-tiba lautnya balik, mati semua yang ngejar. Itu keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan lewat Musa. Ya. Di situ mulai masuk ke tanah yang terpisah dari Mesir. Ya, ini kadang berbicara mengenai baptisan air. Bagaimana kita terpisah dari dosa kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di tanah yang baru. Itulah kekristenan kita. Ya. Tapi, ya saya ulang ya, tapi 2 juta orang ini kan tadi ada partai kebu, ada partai sapi, ada partai tikus gitu. Ngeyalan. Ya. Protes sama Musa, Mus, katamu berlimpah susu dan madunya.
Air aja susah, mana susu gitu kan, komplain gitu lah. Tuhan ngamuk, ya lah. Mus di dagingnya, jari enak, dendeng aja ndak ada, abon aja ndak ada gitu ya. Komplain lagi, itu bangsa Israel komplain gitu. Nah, akhirnya sama Tuhan dihukum. Ya. Musa sempat mencoba menenteramkan lewat ngirim, bener ndak, biar orang Israel ini percaya bahwa ada negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ayo sekarang utus satu dari suku-sukumu, ya, untuk kujadikan pengintai di tanah yang penuh susu dan madu itu, yang bernama Kanaan. Akhirnya mereka mengutus utusan daerah begitu ya. Berangkatlah mereka ber-12. Sampai di sana benar. Anggur itu segede kelopo gitu kan. Karena kan membawa satu tandan anggur itu harus dipikul 2 orang begitu. Harusnya mereka utusan daerah ini kan harusnya tahu. Oh iya benar ya. Musa itu pemimpin kita ke arah yang benar. Tapi apa yang terjadi? 10 orang dari 12 ini menjadi oposisi begitu ya. Mengatakan, matilah kita. Di sana ada raksasa yang menyeramkan, giginya tajam-tajam, ya, matanya gede-gede, mungkin ditambah-tambah saya tidak tahu ya. Karena oposisi biasa kan. Ya. Hanya siapa yang sepakat dengan Musa? Joshua dan Kaleb. Ternyata diobo-obo, akhirnya diobo-obo itu sepakat dengan Musa. Joshua ya. Hanya 2 orang ini yang ngomong, kamu jangan takut, kita akan makan mereka. Loh gitu loh. Ini pro Musa, partai pro Musa gitu ya. Tapi karena pemberontakan inilah mereka juga akhirnya dihukum muter-muter padang gurun sampai 40 tahun ya. Dari angkatan yang seusia Yosua tadi mata kabeh ya. Hanya tinggal Yosua dan Kaleb yang dibawa masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya tadi. Dan Yosua tidak ditinggal Tuhan loh ketika dipilih oleh Musa. Ya. Yosua pun diberi anugerah yang sama dengan Musa. Ya. Ketika memimpin 2 juta orang ini ya sudah tambah ya, tapi ada yang mati saya tidak tahu jumlahnya. Belum nemu data. Ketika nyebrang sungai Yordan itu berapa saya belum tahu. Ya. Nanti Kak Yuda mungkin bisa ngasih pencerahan. Kalau keluar dari Mesir kan 2 juta. Nah, setelah itu jadi berapa? Jadi 2 juta 100 atau 2 juta selawe ya. Jinjel lah ya sama teman ya. Nah, ketika Yosua mau masuk ke tanah Kanaan, nyebrang begitu, ketemulah dia dengan sungai lagi. Sungainya bukan bukan apa? Sungai kering ya, ini sungai gede ya. Yang pernah ke Israel mungkin kalau sekarang udah pengeringan ya, mungkin zaman dulu itu sungai Yordan bisa buat lewat kapal kok. Karena kayu arahnya Salomo itu kan dikirim dari lewat sungai Yordan juga. Jadi bisa lewat kapal. Ya. Dan ketika Yosua berhenti di tepi sungai, Tuhan ngomong, tabut perjanjianku harus memimpin. Bagaimana imam-imam yang biasa memuji Tuhan harus memimpin. Ya. Mereka akhirnya membawa tabut itu, kemudian ketika mereka menjejakkan kakinya di sungai Yordan, terbelah lagi.
Tuhan melakukan yang mirip yang sudah dilakukan terhadap kelompoknya Musa dulu. Supaya apa? Yang baru-baru ini ngalami bahwa Tuhannya orang Israel itu hidup. Ya, terbelah lagi sungai itu dan mereka menyeberang. Ya. Dan yang membedakan antara generasi Yosua dan generasi sebelumnya, kalau generasi Yosua ini mikirnya perang, orang weteng, gitu loh, bedanya itu. Ya, kalau generasi Musa itu kebanyakan di mangane datang burung puyuh gitu kan, di ngelahi datang mana, ngelaki haus gitu, dikasih air gitu ya. Tapi kalau di kisah Yosua kebanyakan perang tok. Nah, Sungai Yordan juga bisa diinterpretasikan ini bagaimana kita mengalami baptisan Roh Kudus. Ya, saya berharap setiap kita sudah mengalami juga. Jangan cuma baptisan air, tapi baptisan Roh Kudus. Karena baptisan Roh Kudus itu berarti kita menyerahkan waktu kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita untuk dikomando sama Tuhan. Ya, Yosua juga melakukan keajaiban-keajaiban lewat Tuhan, melakukan keajaiban lewat Yosua. Ya, bagaimana dia menghancurkan tembok Yeriko dengan bom nuklir, betul tidak? Atau cuma diputeri? Cuma diputeri. Ya, banyak teori ngomong kabotan wong, whatever lah, tidak ngerti. Tapi itu yang terjadi. Ya, bahwa tembok Yeriko runtuh tanpa linggis, tanpa granat, tanpa mortir, ya, runtuh dengan sendirinya. Ya. Yosua juga pernah menghentikan matahari loh, bukan Ramayana ya, matahari di atas tuh. Ya. Ketika berperang, dia menghentikan matahari ketika bangsa Israel berperang sampai menang. Ini yang Tuhan sertai untuk setiap orang yang mau dipimpin oleh konduktor yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi kisah Sunday School saya ini semoga membuat saudara ingat bahwa kita punya Allah yang hebat, yang mau memimpin kita, ya seorang ya, Allah yang hebat, yang tidak sok sibuk, tidak peduli gitu ya, yang peduli, yang mau memimpin kita. Nah, di slide itu saya tambahkan juga sedikit mengenai otoritas. Ya. Yosua bisa begitu hebatnya dipakai Tuhan, karena dia tunduk juga dengan pemimpinnya yang bernama Musa. Ya. Di situ saya tulis mengenai seorang tentara yang anaknya sakit. Ya. Terus minta tolong kepada Yesus. Yesus, tolong sembuhin anakku. Lah mana anaknya? Oh, di rumah. Oke, saya mau ke sana. Saya sudah pesan Grab mau ke sana gitu. Perwiranya ngomong, enggak usah. Ngomong aja Tuhan. Tolong ya. Ngomong aja. Anakku pasti sembuh. Ya itulah. Kemarin Martin ngomong kuncinya di ngomong. Kalau bangun tidur kamu ngomong, waduh aku kesel ya. Waduh ini kok macet. Ya, terjadi. Gue kesel dan macet gitu loh. Tapi kalau kamu bangun tidur, baca firman, perkatakan firman, ya jadi firman. Ya. Si perwira ini tahu mengenai otoritas. Ya. Bagaimana kalau dia menyuruh anak buahnya, ayo
kamu pergi ke camp Boyolali, perang di sana. Orang anak buahnya pasti jalan. Perwira ini tahu otoritas, sehingga membuat imannya powerful. Ya, otoritas kita ada di siapa? Ya firman Tuhan, sama Tuhan, sama pemimpin di sini. Ya. Kalau kita ngerti otoritas seperti itu, ya, pasti Tuhan akan bekerja. Dan ayat itu ngomong, ketika Yesus ngomong sembuh, saat itu juga anaknya sembuh. Ya. Jadi setiap kita, ya, sebagai seorang kanker, jangan meninggalkan otoritas di atasmu. Bicara Tuhan, bicara pemimpin jemaat, bicara care kita masing-masing. Ibu-ibu ini apa jenenge? KPK. Ibu-ibu namanya apa, Bu? Komsel, ada Komsel, ada M3, ada Smart, macam-macam di sini banyak sekali. Belum bisa merger satu nama ya, saya tidak tahu. Nah, itu kalau kita punya otoritas yang di atas kita, itu akan membuat kita bergeraknya lebih tajam. Ya, nggak satu ngomong, kamu ke camp Boyolali perang ya? Mau aku pengen lunga Jepara. Ya perang tidak akan dimenangkan. Ya. Jadi kalau kita punya iman yang besar, tok gitu ya, tapi kita tidak ngerti mana yang harus kita lakukan supaya terarah, ya sama aja. Ya. Itu sharing saya. Kalau nggak mudeng nanti bisa japri saya. Nanti kita sama-sama berdoa bersama, karena biar kita juga sama-sama mengalami pencerahan dari Tuhan.